Shalom. Salam. Selamat pagi, selamat ibadah Tuhan. Kita akan mulai acara ibadah kita pada saat pagi yang kita bisa mulai semua kita untuk berdiri. Kita boleh persiapkan diri kita masing-masing. Kita akan memuji, kita akan mengagungkan, kita akan meninggikan nama Dia. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, layakkan kami setiap hadir kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, berikan salam di hadapan belakang. Kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ya pun bumi berlalu, tetapi firman-Nya akan tetap selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita akan naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu.
bekerja di antara hati kami dan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, yang menumbuhkan setiap benih-benih firman Allah, sehingga kami bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Kami berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karenanya pakailah hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan berita firman Allah, dan firman-Mu itu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Karenanya kami akan duduk untuk mendengar berita firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Kita bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 46 sampai ayat yang ke-50 tentang Yesus dan sanak saudaranya. Kita baca bergantian ayat ini, saya membaca ayat 46 dan seterusnya. Demikian. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk kepada murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah menyampaikan berita sukacita, dalam ayat 46 sampai ayat 47 ada seorang yang datang untuk memberitahukan bahwa di luar tempat Yesus sedang berkhotbah ada keluarganya yang ingin menemui dan sedang mencari. Saya membaca di dalam satu literatur, jarak antara saudara-saudara Tuhan Yesus, termasuk di situ ada ibunya yaitu Maria. Jarak yang ditempuh antara saudara-saudara Tuhan Yesus dan di mana Tuhan Yesus berada di Galilea sedang berkhotbah itu, mereka menempuh jarak kurang lebih sekitar 40 km. Jarak yang cukup jauh. Entah alasan apa keluarga dari Tuhan Yesus untuk menemui Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Nah, ada satu budaya di dalam Israel pada zaman Tuhan Yesus, ada satu ikatan yang begitu kuat antara saudara dengan saudara. Kalau di Sumatera, antar satu marga itu ikatannya begitu kuat. Tidak sekuat saya kira kalau budaya orang Jawa tidak terlalu kelihatan keakrabannya di dalam hubungan keluarga.
Namun di Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka menjaga begitu kuat. Ini sebagai satu ikatan sosial di masyarakat yang menunjukkan satu kedekatan, sehingga antar keluarga, hubungan kekerabatan itu begitu kelihatan baik. Saya ingat bapak saya cerita, hampir kurang lebih 40 tahun dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya yang ada di Pacitan dan seterusnya. Padahal banyak saudaranya ada di mana-mana begitu, termasuk ada di Bandung. Saya tanya di mana alamatnya di Bandung. Yang dia tahu hanya toko roti, di bawah toko roti, pabrik roti katanya. Rumahnya di bawah. Nah, itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Apakah masih ada di sana? Saya tidak tahu. Tapi intinya kekerabatan, kekeluargaan bagi sebagian orang itu dipandang remeh. Tetapi tidak di dalam komunitas orang Israel pada zaman Tuhan Yesus. Mereka mempercayai bahwa menjaga dan memelihara hubungan dekat dengan saudara bersaudara ini adalah merupakan sebuah manifestasi dari kasih Allah. Sehingga mereka beranggapan kalau hubungan kekerabatan itu terputus oleh karena satu dan lain hal, maka sama saja mereka sedang tidak merespon Allah itu sendiri. Sehingga mereka memahami, mereka pegang teguh ini sebagai perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka. Menjauhi ketetapan, melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Mother Teresa yang dari Kalkuta itu berkata begini, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan sementara dengan sesama yang tidak kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. Sebenarnya Mother Teresa dari Kalkuta ini sedang mengkonfirmasi hubungan kekerabatan antara saudara bersaudara, apalagi ada talian darah di antara saudara itu, sesungguhnya haruslah melekat sedemikian kuat. Karena hubungannya apa? Kemudian untuk mempertahankan, untuk menjaga keberlangsungan hidup, untuk menjaga satu identitas, untuk menjamin satu kepemilikan di dalam keluarga itu. Nah, berdasarkan beberapa nilai ini, ketika murid-murid atau orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus menyampaikan dalam ayat 47, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Yang dimaksud dengan saudaramu, ibumu, saudara-saudaramu itu adalah memiliki pengertian mereka saudara laki-laki dan saudara seiman. Rupanya kalau kita meneliti apa yang disebut, yang tercatat di dalam ayat itu, sepertinya jawaban Tuhan Yesus bertentangan dengan harapan mereka. Karena Tuhan Yesus dalam ayat itu memberikan gap, berusaha untuk menolak, tidak menemui Tuhan, tidak menemui saudara-saudaranya. Bahkan berkata, siapakah saudaraku? Siapakah ibu dan bapakku?
sebuah pertanyaan sebenarnya yang secara tidak langsung memberi jawaban juga kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada Tuhan Yesus, bahwa di luar tempat dia berkhotbah menyampaikan berita itu ada keluarganya yang sedang mencari